Putusan MK memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK masih menuai polemik. Apakah bisa dikatakan ini sudah kebablasan? Selengkapnya akan dibahas bersama rekan Livia Ramadhani dalam segmen Fact Check. Livia, silakan dengan pemaparan Anda. Ya, Naila dan juga pemirsa, memang putusan Mahkamah Konstitusi memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK masih mengundang kegaduhan. Selain dianggap sudah melampaui kewenangan, pemerintah juga nampaknya masih bimbang merespon putusan MK ini. Lantas benarkah MK telah melangkahi kewenangan dari DPR? Kita mulai dari permohonan uji materi yang diajukan Wakil Pimpinan KPK Nurul Gufron kemarin yang sudah disidangkan beberapa kali sejak tahun atau akhir tahun 2022, di mana ia meminta judicial review untuk pasal 29 huruf E dan juga pasal 34 UU KPK, yang mana ia meminta masa pemerintahan di Indonesia ini, mengapa ia menggugat? Karena masa pemerintahan di Indonesia ini selalu 5 tahunan. Kemudian masa jabatan KPK ini diminta disamakan dengan 12 lembaga negara non-kementerian lainnya. Lalu yang ketiga, alasan ia juga menggugat adalah tidak sesuai dengan rencana pembangunan nasional UU 25 tahun 2004 yang mana mengatur tentang 5 tahunan juga terkait dengan lembaga non-kementerian yang bisa beroperasi kemudian. Lalu apa hasil dari putusannya dan juga alasan dari MK akhirnya memutuskan untuk mengabulkan apa yang dimohon oleh Nurul Gufron kemarin? Yang pertama adalah untuk melindungi independensi dari KPK. Mengatakan begini, ada 5 hakim yang setuju dengan pendapat ini. Kemudian dipilih sekali dalam masa jabatan Presiden dan DPR. Karena jika masa jabatannya 4 tahun, maka akan dipilih secara 2 kali untuk Presiden dan juga DPR dari periode yang sama. Kemudian disamakan juga dengan lembaga non-kementerian lain. Ini yang menjadi alasan dari Mahkamah Konstitusi akhirnya mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Nurul Gufron kemarin. Nah, mungkin kita lupa atau masih awam tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi. Saya ajak Anda untuk merinci sebenarnya apa saja yang masuk dalam kewenangan MK. Kewenangan MK itu ada beberapa poin di sini. Kurang lebih ada 5 poin yang sudah kami kumpulkan, yaitu adalah untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 1945. Kemudian untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Yang ketiga adalah untuk memutus perselisihan hasil pilkada di mana pemilihan gubernur, kemudian pemilihan wali kota maupun juga bupati. Yang keempat adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dan yang terakhir adalah memutus pembubaran partai politik. Inilah kewenangan dari MK. Sedangkan kewajiban MK adalah memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wapres ini diduga melakukan pelanggaran. Nah, sekarang kita lihat pernyataan dari ahli yang mana dosen hukum tata usaha negara dari Universitas Andalas Ferry Amsari yang menilai putusan Mahkamah Konstitusi sudah melampaui kewenangan karena memutus gugatan atas ketentuan konstitusional yang menyangkut open legal policy di sini. Ia mengatakan bahwa jika gugatan dalam ketentuan open legal policy, maka Mahkamah Konstitusi biasanya menolak memutus perkara itu karena memang tidak berwenang untuk memutusnya. Di mana seharusnya Mahkamah Konstitusi ini berargumentasi mengembalikan kewenangan kepada pembuat undang-undang yang manalah pemerintah dan juga DPR dalam hal ini. Tak cuma melampaui kewenangannya, anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani juga menilai MK telah inkonsisten dengan putusannya terhadap perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK. Kita dengarkan pernyataannya dari Arsul Sani berikut ini. Kalau bicara soal ketersinggungan agak tersinggung karena di dalam pertimbangan putusan MK itu secara implisit MK mengatakan bahwa dengan 4 tahun itu ada abuse of power karena tidak memberikan equal treatment pada yang lain. Itu ada secara implisit begitu ya. MK berdasarkan pasal 87 di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 itu 15 tahun bahkan. Kok ketika kemudian uji materi menyangkut pasal 87 Undang-Undang MK yang 2020 itu, MK mengatakan itu kebijakan pembentuk undang-undang sama seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Bivitri. Tapi begitu soal ini, kok tiba-tiba bicara tidak adil. Jadi kalau kita mau bicara keadilan, kenapa nggak semuanya 15 tahun saja seperti MK, ya? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin ingatkan. Ya, kalau tadi terkait dengan pandangan supaya tidak retroaktif yang disampaikan Mbak Bibip tadi, itu kita berlakukan untuk Mas Gufron. Kalau Undang-Undang Nomor 19 2019, Undang-Undang Revisi KPK itu kita terapkan, ya,
as is, Mas Gufron nggak bisa menjabat di periode sekarang. Karena apa? Karena umurnya belum 50. Lalu pertanyaannya, apakah putusan MK ini bisa dibatalkan? Jawabannya tidak, karena putusan MK bersifat final dan juga mengikat. Jadi memang harus dilaksanakan atau diselenggarakan. Nah, meski putusan MK bersifat final dan mengikat, beberapa pakar hukum berpendapat putusan MK ini tidak berlaku bagi pimpinan KPK periode 2019-2023 yang jabatannya akan berakhir di Desember 2023 mendatang. Sebab hukum di Indonesia tidak mengenal asas retroaktif atau berlaku surut. Pemerintah pun tampaknya masih bimbang dengan merespon putusan MK ini. Seperti yang diungkap oleh Menko Polhukam, berikut ini ia mengatakan bahwa nanti pemerintah akan menyikapi setelah mendalami dan juga mendengarkan berbagai pendapat. Itu yang dikatakan oleh Mahfud MD. Namun Fajar Laksono, jubir MK, mengatakan perubahan masa jabatan menjadi 5 tahun bagi pimpinan KPK. Ini juga berlaku bagi Dewan Pengawas KPK, sudah berlaku untuk masa kepemimpinan pimpinan KPK yang sedang menjabat saat ini. Karena ia beralasan putusan lembaganya tersebut sudah berlaku dan memiliki kekuatan mengikat sejak dibacakan dalam sidang pleno kemarin. Nah, untuk membahasnya lebih lanjut terkait dengan putusan ganjil MK yang memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK, sudah bergabung bersama kami mantan Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna. Selamat siang, Pak Palguna. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Pak. Pak, jika kita melihat ini bukan 1-2 pihak saja yang akhirnya menyaksikan dan juga merasa ada keganjilan karena MK ini memutus pimpinan KPK bisa diperpanjang masa jabatannya, sudah menyalahi dari kewenangannya. Pendapat Anda sebagai mantan Hakim Konstitusi seperti apa, Pak? Terima kasih. Begini, pertama persoalannya adalah apakah Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memutus perkara yang dimohonkan oleh Pak Nurul Gufron itu? Jawabannya pasti berwenang. Namun secara substansi kemudian, apakah soal umur itu merupakan bagian dari persoalan yang bisa diberikan argumentasi konstitusionalitas? Sehingga soal umur, soal masa jabatan itu kemudian menjadi soal konstitusionalitas. Di situ ada 2 hal yang harus dipertimbangkan. Menurut saya soal umur tidak menjadi persoalan konstitusionalitas kecuali kalau itu diatur dalam Undang-Undang Dasar. Nah, ini problemnya tidak. Dan itu ditegaskan oleh sikap Mahkamah Konstitusi selama ini yang menyatakan, Anda sudah menyebutkan tadi, berbagai pakar menyebutkan, dan itu memang faktanya selama ini, bahwa ketika bicara soal umur atau masa jabatan, Mahkamah Konstitusi selalu berpendapat bahwa itu adalah kewenangan pembentuk undang-undang. Pada waktu masih saya dulu di waktu periode pertama, kita tidak pernah menyebut itu open legal policy, tetapi kami menyebutnya itu legal policy dari pembentuk undang-undang. Artinya kebijakan hukum dari pembentuk undang-undang yang tidak bisa dicampuri oleh Mahkamah Konstitusi. Mengapa tidak boleh dicampuri? Karena itu menyangkut policy. Sedangkan policy itu adalah kewenangan dari positive legislator. Mahkamah Konstitusi adalah negative legislator. Dia tidak boleh mengatur administrasi atau mengadministrasi hal-hal yang sifatnya merupakan kewenangan dari positive legislator. Ini bahkan sejak inisiasi pembentukan Mahkamah Konstitusi pertama oleh sarjana yang namanya Profesor Hans Kelsen itu sudah ditegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah negative legislator. Dia tidak boleh mencampuri hal-hal yang merupakan kewenangan positive legislator dalam arti kemudian merumuskan norma atau mencampuri hal-hal yang secara nyata itu memang merupakan domain dari pembentuk undang-undang. Jadi ya kalau dari sisi itu ya kritik yang disampaikan terhadap Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini sepanjang menyangkut umur, menurut saya ya itu kritik yang beralasan gitu. Kritik yang beralasan ya, sama dengan halnya Pak Palguna juga ikut mengkritik apa yang kemarin diputuskan oleh MK. Karena jika kita lihat ini sepertinya MK tidak membandingkan dengan masa jabatan MK sendiri, membandingkannya dengan masa jabatan 12 lembaga non-kementerian lain. Sedangkan misalnya masa jabatan MK sendiri saja bisa sampai 15 tahun misalnya, seperti itu. Persoalannya bukan soal membandingkan, persoalannya adalah substansi soal umur itu. Mengatur soal masa jabatan suatu lembaga negara, umurnya harus sekian atau masa jabatannya harus sekian, itu bukan domain dari Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator gitu loh.
bukan soal membandingkan saja gitu loh. Kalau membandingkan, nah itu akhirnya makanya putusan Mahkamah Konstitusi jadi terjebak dalam persoalan pembedaan itu. Lalu dikatakan itu satu hal yang diskriminatif. Saya jadi bertanya, diskriminatif bagaimana? Gitu. Apa sih pengertian diskriminasi itu? Ya. Diskriminasi kalau kita berpegang pada Undang-Undang nomor 9 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dia pasal 1 angka 3 itu kan diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung atau tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Masukkah persoalan perbedaan yang disebutkan dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi sebagai pengertian diskriminasi? Sama sekali tidak kalau menurut saya. Gitu. Jadi dua soal gitu. Kalau pertimbangan mengatakan itu diskriminatif juga merupakan hal yang keliru, masuk ke persoalan pengaturan umur itu sendiri juga menurut saya sudah bukan merupakan domain dari Mahkamah Konstitusi sebagai negatif legislator gitu. Oke, nah kita tahu putusan MK ini final dan juga mengikat, namun apakah putusannya akan berlaku surut atau tidak? Jangan dijawab dulu Pak Palguna, kita akan jeda terlebih dahulu. Anda kembali di Metro Siang. Nah, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Pak Palguna. Pak Palguna, ini jika kita lihat putusan MK ini kan sudah final dan juga mengikat. Namun apakah putusan ini lantas berlaku surut atau harusnya diterapkan pada pimpinan KPK mendatang? Karena ini yang masih menjadi sepertinya perbincangan dari para ahli. Bahwa harusnya tidak berlaku surut untuk mereka yang sedang menjabat saat ini. Tapi diterapkan untuk pimpinan KPK periode mendatang. Tanggapan Anda seperti apa? Pengertian berlaku surut itu gimana sih? Putusan Mahkamah Konstitusi itu mulai mempunyai kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Jadi begitu Ketua MK selesai menutup sidang itu dengan menetapkan palunya 3 kali menurut pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, sejak saat itu putusan Mahkamah Konstitusi mulai berlaku. Nah, jadi tidak ada mempertimbangkan dia mau siapa yang menjabat sekarang gitu ya, saat itu sudah mulai berlaku. Ingat dulu nggak Anda ketika Pak Usman Sabta marah-marah itu kan sejak saat itu juga berlaku putusan persyaratan untuk calon anggota DPD yang tidak boleh menjadi fungsionaris partai politik itu. Nah, kemudian digugat kemana-mana, selalu dianggap sampai timbul anggapan ada perbedaan pandangan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Ini kan mirip persoalannya seperti itu. Itu karena berpatokan pada pasal 47 dan KPU benar ketika saat itu. Dia menggunakan patokan pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Jadi mulai berlaku sejak saat itu. Kecuali Mahkamah akan menegaskan misalnya ini mulai berlaku dalam putusan bukan seketika pada saat itu. Nah itu kan soal yang lain. Ada pertimbangan begitu umpamanya. Itu lain lagi gitu. Ya. Jadi jika melihat pertimbangannya bisa diberlakukan untuk pimpinan KPK yang saat ini sudah menjabat ya. Menurut Anda juga apakah putusan ini? Oke, jika melihat dari pasal 47 Undang-Undang MK ya. Menurut Anda apakah putusan ini akan menjadi celah juga bagi lembaga lainnya yang ingin melakukan gugatan serupa misalnya atau melakukan uji materi serupa? Karena kan misalnya tidak hanya KPK nih yang memiliki masa jabatan 4 tahun, mungkin ada lembaga non kementerian lain yang akhirnya mengikuti apa yang dilakukan KPK dan akhirnya ikut menggugat hal yang sama. Pendapat Anda seperti apa nih Pak? Saya nggak perlu menyampaikan pendapat itu karena para pendapat dissenting sudah menyebutkan itu kan. Itulah yang dikhawatirkan. Dan menurut saya itu bisa terjadi. Ya bisa terjadi. Kan pertimbangan mahkamah sendiri memungkinkan hal itu terjadi kan. Ya. Jadi pembandingannya itu loh. Kalau misalnya nanti kalau semua lembaga yang disebut auxiliary state organ itu harus mempunyai masa jabatan 5 tahun. Nah itu akan jadi aneh nanti kalau banyak permohonan yang akan diajukan dengan menggunakan rasio desidendi yang sama.
pertimbangan hukum yang sama. Bagaimana nanti mahkamah akan menyikapi itu? Ini kan menjadi persoalan nanti. Kalau pandangan mahkamah yang digunakan seperti pertimbangan hukumnya sekarang, ya hal yang demikian itu jadi tak terhindarkan gitu. Kecuali nanti misalnya ada hal yang baru, ada hal yang baru yang dapat membenarkan adanya perubahan pandangan Mahkamah Konstitusi. Nah, tapi itu kan susah, itu kan sulit untuk membangun argumentasi yang demikian tanpa kemudian mahkamah lalu dituduh untuk tidak konsisten seperti disampaikan oleh Pak Arsul Sani tadi itu. Nah, ini memang bisa membuka celah seperti itu dan itu sudah dicemaskan oleh pendapat 4 orang hakim yang menyampaikan dissenting opinion-nya gitu. Baik, terima kasih Pak Idewa Gede Palguna, mantan Hakim Konstitusi sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Terima kasih atas waktunya, Pak. Demikian perbincangan kita terkait dengan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK. Metro Siang masih akan kembali bersama rekan.